Merawat lumba-lumba bukan hanya soal memberi makan dan juga tempat tinggal. Ia adalah tentang hubungan, interaksi, dan kebebasan sosial. Lumba-lumba, satwa laut dengan kecerdasan tinggi yang hidup berkelompok, saling berkomunikasi dan terikat kuat pada interaksi sosial. Di lembaga konservasi, menjaga kebebasan sosial mereka bukanlah sekedar pilihan, tetapi sebuah keharusan. Baik, yang pertama itu merupakan struktur kelompok sosial, di mana lumba-lumba yang berada di Bali Exotic Marine Park ini terbagi menjadi dua grup, yaitu grup A dan juga grup B. Yang grup A itu terdiri dari 3 ekor lumba-lumba dan grup B itu terdiri dari 5 ekor lumba-lumba. Jadi keseluruhan lumba-lumba yang berada di Bali Exotic Marine Park itu terdapat 8 ekor lumba-lumba. Pembagian kelompok tersebut dibuat secara tetap agar kebersamaan sosial dari lumba-lumba itu tetap terjaga dengan baik, di mana sesekali lumba-lumba dipindahkan ke kolam luar untuk melakukan aktivitas seperti bermain dan juga melakukan interaksi. Namun perpindahan ini cuma hanya sementara, di mana setelah melakukan pertunjukan itu lumba-lumba akan dikembalikan ke kolam asalnya untuk mempertahankan struktur kelompok yang sudah stabil. Adapun enrichment dan interaksi sosial yang dilakukan di lembaga konservasi ini yaitu dengan pemberian waktu bermain bersama dan juga rotasi kegiatan, penyediaan mainan fisik, kemudian pelatihan bersama trainer, dan pemberian habitat buatan yang menyerupai kondisi alami digunakan untuk menstimulasi sosial dan juga mental. Enrichment bertujuan untuk mencegah kebosanan, peningkatan bonding, dan juga mengurangi risiko perilaku yang abnormal. Kolam dengan ukuran kurang lebih 900 area dengan kedalaman 3 meter memberikan ruang yang cukup untuk dapat beraktivitas kelompok dan juga aktivitas fisik. Ruang gerak yang cukup dapat memberikan interaksi sosial bagi lumba-lumba. Lingkungan fisik yang memadai merupakan salah satu strategi dari manajemen kesejahteraan sosial. Hubungan kebebasan sosial dengan kesehatan fisik serta mental pada lumba-lumba. Kesehatan fisik dan mental pada lumba-lumba merupakan fondasi utama perilaku kebebasan sosial yang normal. Lumba-lumba akan berinteraksi, bermain, serta membentuk kelompok jika tubuhnya bugar dan tidak mengalami stres fisiologis. Ketika mengalami sakit atau stres, lumba-lumba akan memperlihatkan perilaku secara langsung. Lumba-lumba akan menarik diri dari kelompok dan bersifat pasif. Nutrisi diberikan secara terukur untuk memastikan lumba-lumba memiliki energi yang cukup untuk beraktivitas dan juga berinteraksi dengan kelompoknya. Pemberian makan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing individu sehingga tidak menimbulkan kompetisi ataupun agresi saat feeding atau pemberian pakan. Pengaturan nutrisi yang tepat berperan dalam menjaga suasana sosial yang harmonis dan mencegah perilaku sosial yang terganggu akibat lapar, lemah, ataupun stres. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai monitoring lingkungan dan pencegahan penyakit, di mana petugas melakukan pemeriksaan kualitas air setiap hari, seperti pemeriksaan suhu, pemeriksaan pH, dan pemeriksaan salinitas, untuk memastikan kondisi kolam tetap stabil dan nyaman bagi lumba-lumba. Selain itu, pemeriksaan bakteriologis bulanan juga dilakukan sebagai upaya pencegahan penyakit yang mungkin muncul dari lingkungan air. Adapun pemeriksaan kesehatan pada lumba-lumba dilakukan sesuai dengan indikasi klinis dan seluruh lumba-lumba di sini dalam kondisi sehat. Namun, tetap perlu perhatian lebih karena pneumonia merupakan penyakit yang cukup umum pada lumba-lumba secara global. Nah, di balik itu, apa sih kendala yang dialami Bali Exotic Marine Park ini? Iya. Contohnya lah ya, kalau misalnya Jessica itu karena dia penakut dan pemalu, lebih susah untuk dilatih pastinya. Kalau Marco Rico misalnya, itu ketika masuk fase agresifnya, nah itu kami was-was sama pengunjung juga gitu, apalagi yang interaksi dengan mereka kan. Makanya
Kalau misalnya dia nunjukkan itu, perilaku-perilaku seperti itu, kadang-kala kami tutup sesinya malah. Iya. Bali Exotic Marine Park sebagai pusat rehabilitasi telah melakukan upaya-upaya untuk menjamin kebebasan sosial lumba-lumba yang ada di dalamnya. Mulai dari menjamin struktur kelompok sosial yang stabil, menjamin interaksi sosial, pemantauan kesehatan fisik, mental, dan juga nutrisi, serta rutin melakukan monitoring lingkungan untuk mencegah penyakit pada lumba-lumba. Kesejahteraan sejati lahir dari kebebasan sosial yang terjamin. Maka dari itu, edukasikan, lindungi, dan lestarikan.